warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhalana ma'al anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamun nabiyyin wa imamut taqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Maka dapatlah kita berkumpul dan bertemu di tempat yang mulia ini demi memperdengari pelajaran-pelajaran agama, nasihat-nasihat agama yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tauhid ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan kekasihnya, penghulu kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Karena Muhammadlah yang sanggup merubah manusia dari kejahilan kepada yang hak, dari kebenaran daripada kebatilan. Muhammadlah yang sanggup merubah manusia dari alam yang nampak kepada alam gaib yang belum nampak. Karena Muhammadlah yang sanggup merubah manusia dari kejahilan menuju kepada terang benderang, minadz zulumati ilan nur wa yahdihim siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Para saudara-saudaraku, hari ini yang pertama Allah memberikan nasihat agama kepada sampean semuanya, tetapi bukanlah saya yang terbaik di antara sampean. Bukanlah saya yang terpintar atau yang teralim dari sampean. Cuma hanya Allah memberikan amanah untuk menyampaikan ilmu tauhid yang sudah hampir 12 tahun saya ke Kalimantan Timur ini. Hampir sudah 12 tahun. Setiap bulan saya datang ke Kalimantan Timur, dari Penajam, Balikpapan sampai ke Samarinda. Malah sudah sampai kita ke Melak dan Kota Bangun, Muara Muntai, sama-sama sudah kita
pernah dan rutin itu kita memberikan. Sebelum saya menyampaikan nasihat agama kepada sampean barataan, terlebih dulu ulun memperkenalkan diri kepada sampean. Nama saya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Arif bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Orang tua saya lahir di Malaysia Barat, Jalan Parit Buntar nomor Mas 110 kilometer 2, Jalan Tepeng, Parit Buntar, Kabupaten Perak, Malaysia Barat. Kaki saya asal dari Yaman, Tarim. Nama lisanya Anisah. Saya pernah pendidikan pesantren selama 16 tahun. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke Saudi Arabia. Namanya sekolahnya Universitas Fahriyah Utsmaniyah, Saudi Arabia, Jalan Ajiziyah, Saudi Arabia. Sana saya mendapat ilmu selama kurang lebih 6 tahun. Tetapi ilmu yang saya bawa selama 35 tahun sudah, ini ilmu dari orang tua, bukan dapat di bangku sekolah. Ilmu dari orang tua. Kita memiliki kitab tauhid sebanyak 7 kitab tauhid. Ini pernah waktu saya diundang di Mesir mencari kitab tuh, orang menjelaskan Abu Muhammad Rasulullah SAW, pengarang cucu beliau namanya Ali Arida. 1-4 juz namanya. Yang kedua, kita memiliki kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Athaillah sebanyak 9 juz. Kemudian kita punya kitab tauhid karangan Ibnu Qayyim, nama kitabnya Ar-Ruh. Kemudian kita punya kitab tauhid namanya Fususul Hikam. Kemudian kita punya kitab tauhid namanya Iqazul Humam. Itu syarah daripada Fususul Hikam. Ketujuh kitab itu menjelaskan wajib orang yang akil balik tahu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, saya ini umur 50, 60, 70 tahun, sudah tahukah siapa sih Tuhan saya? Kalau kita tidak mengenal dengan Tuhan kita, berarti kita tertipu dengan dunia. Syahadat 2 kalimahnya itu bohong. Syahadat 2 kalimah itu palsu. Setiap hari kita berjanji dan bersumpah dengan Allah, naik saksi aku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah itu cuma nama kebesaran wujud. Allah itu nama kebesaran wujud. Allah itu nama keesaan sifat. Allah Ismul Qabir atau Allah Ismul Qasrah. Setiap ada nama
wajib ada wujud musamma yang punya nama. Yang wajib kita ketahui itu yang punya nama. Allah itu sebagai jabatan presiden, tapi wujudnya itulah SBY. Wajib kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Tuhanku itu? Siapa sih Allah itu? Bagaimana rupa beliau? Bagaimana sifat beliau? Bagaimana diri beliau? Allah mengancam di dalam surah Bani Israel ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, fa huwa fi akhirati a'ma, maka dia tidak mengenal aku di akhirat, maka mereka tidak melihat aku di akhirat. Wa adallus sabila, paling sesat jalan. Begitu Allah mengatakan. Kalau Allah mengatakan sesat, satu dunia pun tidak bisa membenarkan. Bagaimana kita mengalamatkan amal kita sedang kita tidak tahu Tuhan kita? Kemana mengalamatkan ibadah kita? Setiap hari berbohong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, naik saksi aku bahwa Muhammad Rasulullah. Andai kata Muhammad hadir di tengah-tengah kita ini, kapan saudara kenal dengan saya? Di mana, hari apa, waktu apa? Bagaimana saudara menjawab? Rasulullah mengancam di dalam kitab Bukhari, al-wailu liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di hari kiamat. Kalau Rasulullah saja mengatakan celaka, siapa lagi yang kita ikuti? Yang membuat dunia ini hancur, yang membuat akhlak ini hancur karena kita tidak bertuhan, kita tidak tahu Allah, lalu kita tidak bisa beradab karena kita tidak tahu Allah, tidak bisa kita beradab. Oleh sebab itu, saya sudah hampir 35 tahun menyampaikan ilmu tauhid di segala penjuru. Saya tidak pernah mengajarkan ilmu syariat kepada orang lain. Banyak guru ilmu syariat, tetapi tauhid langka. Mengaji ilmu syariat anak kecil pun bisa, tapi kalau mengajar ilmu hakikat tidak semudah membalik telapak tangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tulhikum, janganlah engkau dilelaikan oleh amwalukum, harta-harta kamu, wala auladukum, anak-anak kamu, an dzikrillah, untuk mengingat Allah. Para ulama-ulama ini menerjemahkan harta itu iya mobil, uang. Menurut tafsir itu salah. Namanya harta itu al-murabbu bil amwal wal ulum.
Itu menurut tafsir. Karena saya belajar tafsir di Mekah sebanyak 5 tafsir. Saya pernah belajar Jalalain, saya pernah belajar Marhulabi, saya pernah belajar Sawi, saya pernah belajar Ibnu Katsir, dan saya hadiah Raja Fahad Al-Maraghi 10 juz. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan siapapun, saya tidak pernah dengan akal. Saya jawab dengan ayat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu bikum amrayn, lan tadillu ma in tamassaku bihima abada, kitabullah wa sunnata rasul." Aku tinggalkan kepadamu 2 nasihat. Lan tadillu ma in tamassaku bihima abada. Bila kau berpegang teguh daripada salah satu di antara yang 2 itu, abada, selamat. Begitu Rasulullah mengatakan. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua wa sunnat rasul, sunnah. Karena kalamullah itu berhubungan dengan kalam Muhammad. Al-Quran itu, hadis nang sahih itu berhubungan dengan Al-Quran. Apabila tidak berhubungan, hadis itu baru aja dibikin manusia. Pernah lu di Jakarta di Basulan, dasar apa Pak Kiai, Pak Ustadz mengatakan hadis butuh berhubungan dengan Al-Quran? Al-Quran terjemahnya hadis. Tidak pernah dengan akal. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 35 tahun. Satu makhluk pun gak bisa mengislamkan ulang. Berat mengislamkan orang Islam. Rasulullah itu mengislamkan orang kafir. Sekarang yang susah ini mengislamkan orang Islam. Kenapa? Karena merasa dirinya bapaknya Islam, kakinya Islam, mamanya Islam, keturunannya Islam. Dikira dia Islam sudah, dikira. Islam itu ya Nabi awaludin ma'rifatullah. Awal manusia beragama mengenal Allah. Awal manusia masuk Islam mengenal Allah. Bila belum mengenal Allah, belum Islam. Mungkin Islam indanas tapi kafir indallah. Alhamdulillah, subhanallah, Islam di sisi manusia, Islam di mulut. Saya pernah bertanya, tahun 2003 saya diberangkatkan Haji Plus. Di pojok Masjid Madinah itu ada seorang habib ceramah setiap selesai salat zuhur, banyak. Habib Muhammad Abu Gais Al-Husain, nama beliau. Saya bertanya, Ustaz, saya ingin tahu syahadat Ustaz. Lalu beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu Ustaz cuma bacaan. Bacaan, tulisan. Sedangkan syahadat yang bagus itu, syahadat yang benar itu, kita buka Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 172. Itu yang benar syahadat. Dibaca syahadat itu dia parah. Jadi kebanyakan di dunia ini, Islam indanas, Islam di perkataan, Islam di mulut. Tapi batinnya kufur. Tapi di sisi Allah itu kufur. Ulama menerjemahkan harta itu mobil, uang. Padahal menurut tafsir, nangaran amwalukum itu al-murabbu bil amwal. Ilmu tentang sifat ketuhanan itu harta.
Itu yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian di sambung ayat itu, wala auladukum, jangan pula engkau dilarikan oleh anak-anak kamu. Siapa anak itu? Inikah itukah? Bukan. Anak itu amaliyah. Amaliyah ilmu itu dia melihatkan, itu namanya auladukum. Apabila kalian sabar di ulun nih, Allah mengancam dzalika faulaika humul khasirun. Rugi kamu. Rugi kamu. Rugilah sampian. Dzalika faulaika humul khasirun. Salatnya rugi, puasanya rugi. Pernah Nabi mengancam. Banyak orang yang puasa tidak berikan pahala kecuali haus. Banyak orang salat tidak dengan pahala kecuali uyuh. Rabbus sa'imi laisa lahu min siyami ilal ju'. Hadis tak? Banyak orang yang berpuasa tidak berikan pahala kecuali lapar. Wa rabbu qa'imi laisa lahu min qiyami ilal syahra. Banyak orang salat tidak berikan pahala kecuali uyuh. Lu tanya syahadat kan kalau jawab sendiri. Syekh Habib Muhammad Abu Gais Al-Husain, beratus murid di puncak Masjid Madinah dekat Babu Sapa. Setiap zuhur dapat orang guru abong kada kau menjawab sendiri. Setelah jam 9 malam kurang lebih setengah 10 datang beliau berdua dengan anak. Ustadz, kau bahasa kita, saya tidak mengerti. Saya bilang, Syekh, mau mengerti? Bayar 10.000 rial. Bayar. Satu orang 5.000 rial. Dua berdua. Bila satu aja keluar satunya. Ulun bacakan surah Al-A'raf ayat 172. Menangis beliau. Nah, menangis. Kurang banyak anda ke makam ngaji. Anda ke makam ngaji. Nang dikaji itu apa? Dunia. Dadain gelar keluar doktor habis, keluar LC Lecanes sarjana Mesir, keluar MA Mister Lupa. Saya tidak ada titel, saya bukan haji, saya bukan apa-apa, enggak. Saya kan perlu dipanggil haji, saya kan perlu dipanggil syekh, kan perlu. Muhammad orang pernah jadi haji yang pertama, belum pernah orang manggil Haji Muhammad Rasulullah. Kali kesombong jadi haji. Orang pertama melaksanakan haji adalah Muhammad Rasulullah. Belum pernah di dunia orang manggil Haji Muhammad Rasulullah. Orang pertama contohnya kita. Maka Rasulullah itu uswatun hasanah, sore teladan yang baik. Justru itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dua misi. Misi pertama hakikat, misi kedua syariat. Syariat itu bukan syariat dunia, syariatullah, hakikatullah. Ayat hakikat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad berkata, la ma'an nabi qari. Aku kada pandai membaca, aku kada sekolah. Iqra, 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 kata Jibril. Jawab Nabi Muhammad, la ma'an nabi qari, ma'an nabi qari. Tidak, aku kada pandai baca, aku kada bisa menulis, aku kada sekolah.
Sampai innal ladzina amanu wal ladzina jaharu wa jahadu fi sabilillah ulaika zunnar rahmatullah wallahu ghafurur rahim. 86 surah Makkiyah, ayatnya 4613 ayat. Khusus hakikat, sempurna dulu hakikat, sempurna dulu bertuhan. Hanya beribadah, baru beribadah. Sekarang Tuhannya aja belum tahu, sudah beribadah. Sudah itu ini dikiranya pas sudah ilmunya, padahal dzalika faulaika humul khasirun. Rugi. Allah Ta'ala menyampaikan lagi kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, tenanglah hati mereka. Mereka siapa? Nang berzikir kepada Allah. Sekarang tanya diri kita, nang setiap hari itu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pernah tenang? Bila belum, itu berarti bukan zikir. Itu baru khabar zikir. La ilaha illallah itu baru khabar, bukan zikir. Orang yang berzikir kepada Allah, tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Tenang hati mereka itu karena ingat kepada Allah, karena zikir kepada Allah. Sekarang kita mengamalkan zikir ilallah la ilaha 7 laksa, 2 kali 7 laksa. Tenang. Tidak ada orang lain yang menjawab melainkan diri kita. Jujur kita dengan diri kita. Saya ini umur 50-60 tahun sudah tahu Tuhan. Apakah saya beriman atau tidak? Diri kita bisa menjawab. Apabila bilang tahu Tuhan, kita bisa menjawab. Jujur dengan diri, jangan membantah diri. Apabila dengan diri kita jangan jujur, apalagi dengan orang lain. Lawan diri kita jangan jujur, apalagi orang lain. Kemudian misi yang kedua, surah Madaniyah 28 surah, ayatnya 1623 ayat. 1623 ayat, ayat syariatullah, sempurna dulu hakikat. Di dalam hakikat ada syariat, tapi di dalam syariat tidak ada hakikat. Di dalam kerongkong rokok itu belum tentu ada logonya. Padahal disebut rokok itu karena di dalamnya ada logo. Logo pelihara dengan kulitnya. Mana logonya habis, kulitnya pun dilemparkan begitu saja. Jangan kita tertipu. Dunia ini illa la aibuha lahu. Dunia hanya main-main. Dunia hanya senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwa. Dunia hanya senda gurau, main-main. Tetapi barang siapa yang main-main, ad-dunya qalilu minal qalil. Dunia itu sedikit daripada sedikit. Barang siapa yang termasuk pada dunia, dia hina, terlebih hina. Di dalam 1000 orang datang ke rumah ulun loh. Setiap hari datang orang di rumah ulun. Hampir-hampir tidak ada yang bertanya tentang ketuhanan. Ulun lagi selingkuh, ulun bangkrut pegawai, ngapain yang bagus usaha, belum jarang. Padahal itukah yang dibawa.
Hampir setiap hari mobil ditaruh rokok. Wa annal mautaha, mati itu sebenarnya orang terakhir madahan tah. Jelas mati itu sebenarnya. Sekarang pernahlah kita mengkaji, suahlah kita bertanya, bagaimana aku mati? Nang ada dituntut ilmu jahil, ilmu kehidupan, ilmu syariat, hampir sedunia. Tetapi ilmu kematian jarang sekali menanyakan. Sewaktu Nabi Adam hendak meninggal dunia, hendak kembali ke hadratullah, beliau bertanya kepada Allah, ya Rabbi, dulu aku cinta dengan si Hawa, aku dikeluarkan dari surga oleh engkau ya Rabbi, sayang banget aku. Tetapi hari ini aku tinggalkan istriku itu. Aku ingin bertanya kepadamu ya Rabbi, bagaimana aku hidup selanjutnya? Seorang Nabi dan Rasul, Adam Abul Bashar, bertanya dengan Allah, kayak apa aku? Sekarang kita Nabi kada Rasul kada, pernahlah bertanya itu. Bertanya dengan diri, kayak apa aku? Bagaimana aku? Bertanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbi, dulu aku cinta dengan Ismail, anak yang paling kusayangi Ismail. Tapi sekarang aku tidak bertanya Ismail, aku bertanya bagaimana aku ya Rabbi? Hidupnya kedua kali ini bagaimana aku? Bagaimana? Berkata Nabi Musa kalimullah, Musa perkataan Allah, ya Rabbi, dulu aku sayang dengan saudaraku Harun. Sekarang aku tidak bertanya itu, aku bertanya bagaimana aku bertanya aku. Sekarang kita Nabi kada, Rasul kada, wali kada, apa kada, pernahlah bertanya dengan diri kita, kayak apa aku? Tanya itu sebelum sampai ke sini lah. Bila sampai ke tenggorokan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mati itu selalu mengejar kamu di mana aja kamu berada, sekalipun di benteng pertahanan yang tangguh, tetap mati itu tidak bisa ditunda satu saat dan tidak bisa dimajukan satu saat. Sesaat pun tidak bisa ditawar. Seorang nabi, seorang rasul berkata, ya Rabbi, tidak bisa, aku tidak punya bapak, hanya ibu Maryam, sayang banget aku. Tapi hari ini aku akan kembali ke hadiratmu. Kayak apa aku? Aku udah punya bapak, hanya ibu, jadi aku sayang banget. Tapi aku udah menanyakan ibuku lagi, aku menanyakan kayak apa aku? Bagaimana aku? Bagaimana? Coba sampean kaji ulang Islaman sampean. Sudahkah aku Islam indallah? Sudah benarkah Islamku? Kemana-mana menuntut ilmu zahir, kemana-mana menuntut ilmu syariat, kemana-mana menuntut ilmu kehidupan, tetapi tidak pernah menuntut ilmu kematian. Bahwa kita di depan umur kita ini sesaat saja, bukan seumur hidup atau setahun, tidak, sesaat. Bila masuk, keluar udah bisa sesaat kemudian. Saya bertanya, bulan kemarin saya ceramah. Jadi pas waktu saya turun dari mobil, dijemput oleh Habib, beberapa orang Habib. Berkata salah seorang Habib itu namanya Habib Suryansah dengan Habib Yahya Airus sambil menangis, ulun rindu banget pian, rindu banget. Seandainya ulun bisa toh sama dia nggak bisa ulun.
Ujian Habib sambil menangis. Seandainya ulun bisa, sama nek dia ulun tidak bisa dengan Habib nih. Lalu ulun bertanya di tengah-tengah majelis, sampean kan nalang guru abang nih, bahkan kenal sudah 20-an tahun belum kenal pian. Alangkahnya ruginya kamu, alangkah celakanya kamu mengenal guru abang tapi dirimu belum kenal. Saya ingin bertanya kalimat yang kenal dengan guru abang, kasetnya banyak, ada 64 kaset, ada belum 20 kenal dengan guru abang, tapi pian kan kenal diri pian. Nah kemana-mana pian bawa, tidur dibawa, makan dibawa, guring dibawa. Kada kenal nang wapi ampusikum apa tusirun, surah Al-Jariyat ayat 20. Wafil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum apa tusirun. Telah terhampar ayat-ayat di dunia ini, bukannya Quran aja, ayat Tuhan doa. Terhampar, nang didengar, nang dilihat, nang dirasa, lebih banyak daripada nang surat. Nang surat itu hanya 6.000 sekian ayat aja, tapi nang tersirat miliar ayat. Nang tersirat itu Al-Quranul Azim namanya. Sebagian tahu Al-Quran itu ada 4 martabat Al-Quran itu. Pertama Al-Quranul Azim, yang kedua Al-Quranul Majid, yang ketiga Al-Quranul Karim, yang keempat Al-Quranul Hakim. Pas satu yang sakti itu Al-Quranul Azim, bila hurufin wa sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara, tapi bila dibantah celaka. Nah kalau ada huruf tuh ada suara tuh bantah saja dia, buktikan. Contoh pian bahira, pian tahan, apa akibatnya? Usus bentok, ada bunyinya, ada hurufnya, ada suaranya. Mau tidur, mau makan, ada bacaannya. Itu Al-Quranul Azim, perintah Allah yang tidak bisa dibantah. Dan dibantah berakibat celaka. 1001 ulama belum tahu mengerti ilmu itu. Tahunya Al-Quran, habis sudah. Al-Quran. Pernah dibahas orang di Jakarta, Al-Quran itu tidak ada kebenaran. Lalu ulama mengatakan astagfirullahaladzim, Al-Quran itu hanya petunjuk kebenaran. Al-Quran itu kabar kebenaran. Al-Quran itu rambu-rambu lalu lintas. Di Sembuja, Balikpapan. Kalau kita berhenti di rambu-rambu ini, apa kita sampai ke tujuan? Kalau pian di Quran aja, apa sampai? Ulama-ulama yang ada di Indonesia 1% kada dalam hari Quran. Kada banyak, 1% kada ada. Pernah dibahas di Jakarta? Beraninya Ustadz mengatakan demikian? Kita buktikan. Tolong terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan itu Ustadz. Inteng. Coba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu bukan arti itu. Itunya ahli bahasa. Itulah ulama nang ulamaan, aliman, sama dengan bohong-bohongan. Bismillah bahasa Arab, ahli bahasa dengan nama Allah, itu ahli bahasa. Tafsir, kenapa maka nang paling Tuhan
Maka huruf alif paling tua. Alif, ba, ta, sa, jim sebagainya. Kenapa maka bismillah itu ba didahulukan kan alif? Tanya ulama 100 ikom pada kau jawab. Bila ada nanti bisa jawab, ambil mobil saya. Kapan saja. Ini pernah di Jakarta lo sampaikan. Berat masa Al-Quran enggak? Bukannya membaca aja. Yang paling tua di dalam Al-Quran itu huruf ba. Nang paling tua dinya ada titik. Tidak akan terjadi huruf sebelum titik ada. Titik itu terjadi pada manusia, nuktah namanya. Wah, mana nuktah itu? Ia lang jadi Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Sifat. Pernah Guru Ijai mengatakan, bila Nur Muhammad itu kadim murtad ya Guru Ijai. Ulun kami kasih orang yang pertama murtad Syed Ahmad. Ulun berdasarkan 4 hadis. Kalau pian pernah macam berjanji, bila berjanji itu ada 1 hadis. Bila membaca habsi, di dalam habsi itu ada 3 hadis. Abu tadi ulim la habis bizatil aliyah. Ustadiram faidal barakati ala mawsa usalli wa usallim ala nur mausub bit taqadim wal awliyah. Bakar. Bukan percaya bisa baca aja. Hah? Bakar berjanji itu jangan di dunia nih. Percuma aja bisa baca aja karena meyakini. Wa usalli wa usallim ala nur mausub bit taqadim wal awliyah. Qadim sedia dan awal-awalnya. Kenapa? Maka kan Nur Muhammad tuh kadim. Karena Nur Muhammad tuh bacaan aja, orangnya sifat. Nang banyak di dunia nih, nang bang aku alim banyak, tapi 1% nggak ada ngalim. Menurut tafsir alim itu orang nama hati Tuhannya alim orangnya, karena kudrat dan ilmu itu apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu lazim. Sifat Allah itu pasti, dan sifat Allah itu kekal. Nah, nang ada di alim, ustad, guru, syekh, hendak zikir puja. Nah Tuhan banyaknya aku lah. 300 tahun. Kenapa kau kan neraka? Wah. Kenapa kau neraka? Puji Tuhan, karena amal kalau nggih, ay bawa nih nenek pujian kan amal karena. Ya Rabbi, aku hendak ke surga, bukan hendak berterima amal di dunia nih. Surga kumaha aja Tuhan. Tidak bisa dengan amal kada bisa. Tidak ada satu ayat mengatakan orang beramal tuh masuk surga kalian enggak. Bukan Quran kena bernyada kena bulan kena datang ke sini pulang. Ulun setiap bulan datang kami. Tiap bulan selama hampir 12 tahun. Tidak ada satu ayat pun mengatakan pahala masuk surga. Ujar Allah Ta'ala Balaam, aku hendak ikam mencari adil kalau nggih Tuhan di Balaam. Cubang Balaam ambilkan biji mate kamu sebelah. Nah di Balaam set ini Rabbi, ini di siapa Balaam punya? Di dunia mah aku mata seorang, di hidup dunia aku ada. Ditaruh Tuhan tapi kamu lah. Ikam bikin. Sekarang amal ikam 300 tahun belum letakkan. Bigi mata, ditimbang. Terabang amal. Berbigi mata. Batariak balam Allah tidak adil. Silakan buka kitab Ihya. Puji Tuhan, Balaam cabut akan bang rambut nang putih itu sebelah. Kemudian kita makan bisa lah ikam.
handam belap. Caranya bisa biar cakal ini ada orang pakai sampona. Nang beruban deh. Nah, jawab ji Tuhan. Ini amal ikam 300 tahun belam. Ini rambut salah timbang. Terlempar pulang 300 tahun. Berteriak belam. Tuhan kada adil, Tuhan kada adil. Dijawab Tuhan di surah Al-Kahfi ayat 109 Al-Quran. Nah, ulun mah kalau bicara mah ulun pada kan ayatnya nyaman pil mencari bujur kah kada kan digorobong nih. Lihat kasih ulun. Kada mau ulun sambarang sambet tok. Boleh cek. Qullau kanal bahru midada li kalimat rabbi la midal baru antan li kalimat rabbi wa ji nabi misli barida. Andai kata Balaam bin Baor, air laut itu ikanlah tinta, karing air laut, li kalimat rabbi menulis kalimat Allah Allah Allah, karing air laut sale bulu rambut jika mau disangkut air. Masuklah kamu neraka, kekal selama-lamanya. Nah, kita istirahat dulu lah. Menghargai orang. Ya. Muhammadur Rasulullah jahir alam. Cak kada kamu Muhammad tay, kada nyata kok. Cak kada mu Muhammad tay, kada ada kok. Nama ada anak tikam. Iya. Itu. Iya. Ya, les. Menyatakan. La ilaha illallah itu satu tauhid. Said Ahmad mengatakan itu satu Rasul. Muhammad Rasul itu satu tauhid. Kenapa? Karena Allah tuh menanya dengan Muhammad. Muhammad, ika hendak napa minta dia kuat? Hendak napa ikam? Sebutkan apa hendak? Nabi Muhammad dia kan hendak pinta. Cuma menyambat di orang aja. La ilaha illallah Adam Safiullah. La ilaha illallah Nuh Naziullah. La ilaha illallah Ibrahim Halilullah. La ilaha illallah Ismail Jabirullah. La ilaha illallah Musa Kalimullah. La ilaha illallah Daud Halifullah. La ilaha illallah Isarullah. La ilaha illallah. Itu suara Nabi Muhammad itu. Lalu Allah jawab Muhammad Rasulullah. Kada saat Alhamdulillah. ya, mantap ya. Iya. Ulun wani mengatakan itu. Iya. Alhamdulillah. Baca. Harus doh. Satu syarat, satu jawaban. Jawaban yang kedua. Nah, zat, sifat, asma, af'al. Iya. Muhammad ini sifat. Iya. Menjangan sifat dari nama. Nama yang ketiga, tanto Tuhan Muhammad pada Allah. Wah, bukti itu. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma. Yang ketiga, tauhid sifat. Muhammad itu sifatku ya Tuhan. Iya. Bila kadang aku Muhammad yang bertani ahli nar. Wan, kenapa? Karena asalnya Muhammad, Iya. bibitnya Muhammad. Qala ya Jabir, innallaha laka qabla asya'i nur nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Orang behabisita. Iya. Waqat ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bi abi wa ummi ahbirni. Kan? Apapun yang terjadi daripada nur Nabi engkau, daripada nur Tuhan engkau, jelas adalah. Maka oleh sebab itu, bila meletakkan nama Muhammad doanya Allah, tolong bujur. Ini kan banyakannya Allah di kanan, Muhammad di kiri. Kali mau Muhammad dulu, sifat dulu ada, rupa dulu ada, baru ada orang.
Bisa kau lah ngaran belum lahir? Iya, iya. Ya bisa lah. Orang mau tasmiyah toh. Iya, iya. Orang gila aja kada mau tasmiyah di barat. Iya. Udah lahir. Baru. Muhammadur Rasulullah. Jelas alam ada. Jangan kadikam Muhammad ay. Kadenya tak aku. Kalau kadikam Muhammad ay, kada ada aku. Nama ada kan aku nikam. Coba manusia mati di dunia nih. Siapa yang tuh ada? Lah, iya, iya. Kada nawaninya ada kan? Coba di dunia ini kada lagi manusia. Siapa yang Tuhan ada? Pak manusia ini nama ada kan Tuhan. Pak Tuhan manusia ada Tuhan. Kan tuh. Kayaknya amun sa kada suah mendengar sakali aja, mau kata 2-3 kali pian nyanyok. Kadang-kadang kan ada modal Bertentangan. Di orang la ilaha illallah ada tauhid, di urusan Rasul. Balik. Di orang tuh Allah Taala pada Muhammad. Menyerah. Arti sifat itu rupa. Iya. Ada rupa dulu, baru ada namanya asbab. Coba kalau rupa yang ada siapa nama asbab? Nah, di sini. Asbab. Kira-kira orang bisa keluar tiap nih. Nah, jurang gurabung deh nyara jadi bau 4. Ya ada. Ini contoh. Iya, iya. Rupanya dulu ada, baru ada namanya. Wujudnya dulu namanya. Makanya Allah tuh nama keasaan sifat, Muhammad nah ampun sifat. Nah. Ingatkan kita ini. Mimpi anak selamat. Allah tuh nama keasaan sifat. Muhammad nang punya sifat. Asifatun wa mausud wahidun. Sifat asa lo nang punya sifat. balik perahu. Hari ini mau balik perahu. Alhamdulillah. Ilmu Tuhan tuh pasti. Iya, iya. Pasti kan bisa. Daga kata insya Allah nih Tuhan. Iya. Belajar Tuhan kan bisa juga. Makanya bila ilmu Tuhan dipegang oleh manusia, ilmu Tuhan itu dipegang oleh manusia, sanggup memberikan syafaat kepada siapapun. Sanggup beri petunjuk. Namanya Muhammad tuh pemberi syafaat. Ujar Allah Ta'ala madah Muhammad deh. Ya Muhammad. Oh Muhammad. Asyhadu annaka anta waliyun fid dunya wal akhirah. Ikam tombak ku di dunia. Lawan dia akhirat. Di dunia tuh ikam tuh bang, di akhirat ikam tadinya ada lain bang. Sadar dulu istirahat begitu lah. Tapalloh. Nanti minum terakhir tadi. Kada kena no, habis modal mah. Banyak pian lu orang kada tahu di nama. Banyak hari ini ada seorang kedengaran. Salah sujud pada jinan. Ya dikira nah jitiran. Aku pernah pakai baju. Dua orang ada yang pakai berdua aja. Mang di samping gua, mang di mati orang. Aku kada. Lain jangan di gua abang ini jangan. Masa boleh mau sujud biasa. Tapi aja dulu ya. Man abdal asma dunal makna bahwa kapiron. Menyembah nama itu kafir hukumnya. Kenapa ada nama itu? Muka ada wujudmu sama, na ampun nama. Ulun lah. Baru ini di rumah sakit 11 bulan. Tapi suarun kali pernah orang berkunjung kok sama seperti ini. 11 bulan di rumah sakit. Tapi suarun ulun aja korongannya aja rusak. Burungnya gagah banget. Amunnya malam ini sampai semalaman pulang. 4 malam ini nak kedebuin. Malam tadi sampai ke pagi. Sampai gimana mandi
Salapan, kita berangkat ke Samarinda, mengkader, uyuh lah mau tangan. Mungkin kalau sudah melakukan ilmu, lu kadang mau lagi guring, kadang mau lah. Ini nak bila malamnya, nak empat malamnya, nak ada guring tak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan bersendiri. Nah hidup di diri itu Iya. orangnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kada bisa ngantuk dan guring. Mau duduk di makamnya dia mana ngantuk. Jadi seminggu gampang kan. Kada tuh guring. Takutnya kayak Ilah hukum Kita pernah mengasih beban kepada manusia ini. Manusia aja harus dibebani. La yuqallibullahu nafsan illa wus'aha laha ya Tuhan. Kan? Setiap maghrib tiap maghrib kuit ayat Quran dibacakan la yuqallibullahu nafsan illa wus'aha laha. Ya kalau tah Iya. Allah kada pernah membebani kepada manusia. Kan? Manusia nah hendak buyuh berapa? Iya. Waktu di Jakarta tadi lu sambung kisah. Iya. Menurut kasid Ustadz, salat dengan sembahyang itu beda. Betul? Ujar ulama ini kada. Satu bahasa Arab, yang sembahyang bahasa kita. Kada jam. Satu bukan bahasa Arab. Satu bahasa Quran. Iya. Bila bahasa Quran kalamullah, berarti perkataan Allah. Bila salat bahasa Arab, Tuhan kita orang Arab. Paham lah jawaban? Iya. Bila salat bahasa Arab, Tuhan kita orang Arab toh. Iya. Bila salat kalamullah, berarti Tuhan kita Allah. Iya. Mandam tongot ulama misalkan sembahyang itu bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan perintah Allah. Dadewani orang seduniaan belum aja. Tapi kalau salat itu perintah Allah dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Kemarin hari Selasa itu 2-3 ulama Halabiu datang orang hendak membahas juga entah nang salat sembahyang boleh. Kita buka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 239, catat pian kaina. Bujur ada, buka Al-Quran. Fa'in hibtum parrijalan urukbana kama alamakum alimkum takunu ta'lamun. Apabila engkau terhancam bahaya, hendaklah salat sambil berjalan, sambil lari, dan di atas kendaraan. Allah sudah ajarkan ilmu itu sejak Adam, tetapi kamu belum mengetahui. Karena kalian belajar. Iya. Coba sama yang kalau sambil jalan. Mungkin Fatihah kawa, tapi rukuk. Insya Allah terjadi yang listrik. Salat bisa sambil lari, sambil di atas kendaraan. Coba sama yang di atas kendaraan. Maka takbir itu ihram ja. Bisa apa? Kalau salat di mana saja. Alladzina hum an salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij ayat 23 Al-Quran. Kecuali orang nang daimun, nang berkakalan. Artinya salat itu 1/4 jam. Dibahas ulang, kenapa? Berani. Bukan perintah Allah dan bukan ajaran Muhammad. Nah, andai kata Rasulullah itu lewat di jalan raya itu, nah
Ulun kiawakan pian. Rasulullah, coba pangesina ulun nih, nah hendak bertakun nun pian nih, nah ini banyak nah majelis ulun nah. Nang kada paham banget nih masalah salat nih, masalah biang nih. Datang siden. Nah kami nih Rasulullah, dilajari ulama-ulama tuh nah. Sembahyang nih menurut Imam 4. Kalau di Indonesia Imam Syafi'i. Kalau di Makkah 4 imam. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah kami tanyakan lon pian tuh bukan lain kada imam pian siapa? Napa jawab Nabi? Wal Qur'anu imami. Quran jadi bi imam kok. Nabi Muhammad dia mulia bi imam Al-Quran, kenapa kita bi imam Syafi'i? Sadar pian mah. Kira teh jurang neraka. Buka Al-Quran. Ada kan 4 itu. Kalau hari puasa 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah. Mau terima Ahmad Huzail orang Yaman nih. Sekong pulang utama imam. Tadi 4. Dia Huzail pulang orang Yaman. 5 imam pulang. Sedangkan Rasulullah cuma 1 Al-Qur'anu imami. Kada salah lah. Amun Rasulullah sebagai contoh lebih imam Quran, kita bertaklid lawan Huzail. Buka pakai Al-Quran, ada kadang berlima atau dalam Quran. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hujail itu dalam Quran. Buka pian. Sah, ada. Jangan bertaklid taklid, berpingkut ulang, jangan. Kalau kita jurehab, makan tuh jurehab deh itu kan neraka. Di dunia tuh jurehab kau aja bangkit lagi. Lalu gitu, insaf. Nah, itu menandakan bahwa bukan perintah Allah sembahyang itu dan bukan ajaran agama. Itu ajaran Imam 4. Pian sadar ndak? Nang sembahyang tuh sadar lah. Rukun 13 saduniaan. Rukun sembahyang itu 13. Ya Allah. Ujar ulama nih, ini ujar ulama. Ulun kan gawe bang. Ulun kan depan nah berdusta. Siapa aja datang ulun kada 4. Dilepas daripada Al-Quran, ulun kada 4. Ulun kada ikut. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang takwa. Kenapa lagi? Jelas sudah. Soal Baqarah 2. Rukun 13. Pertama niat. Ke-13 tartib. Apabila kada tartib, tasulah tahuruf, maka hukumnya batal sembahyang. Kayak itu kalau orang bisa